Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3801. Kathleen yang pertama menyapa. Claire langsung tersanjung. Dia berkata dengan rendah hati, "Nona Zan, kamu terlalu sopan. Saya hanya orang biasa. Bagaimana saya bisa memiliki reputasi?" Kathleen tersenyum dan berkata, "Aku selalu mendengar Sherry membicarakanmu. Dia sangat memikirkanmu." Setelah berbicara, dia menyapa Claire ke area resepsionis dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Wilson, ayo duduk dan mengobrol." Oke, Claire mengangguk, mengikuti Kathleen ke area resepsionis dan duduk. Begitu dia duduk, Kathleen dengan santai memberitahu Sherry, "Sherry, siapkan 2 cangkir kopi." Kathleen bertanya kepada Claire, "Kopi jenis apa yang ingin Nyonya Wilson minum?" "Saya punya mesin kopi kapsul di sini. Tolong jangan tersinggung jika saya sedikit lambat." Claire dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Nona Zan, Anda tidak perlu repot. Saya tidak minum apapun." Kathleen mengangguk sedikit, lalu tersenyum dan berkata kepada Sherry, "Sherry, siapkan 2 gelas latte, dan tuangkan segelas air hangat untuk Nyonya Wilson." Claire masih ingin menolak dengan sopan, tetapi Kathleen tidak menunggunya untuk berbicara, dan langsung ke intinya. "Nyonya Wilson, Sherry mengatakan bahwa Anda ingin mendiskusikan persyaratan desain dengan saya. Kebetulan saya ingin mencari waktu untuk bertemu dengan Anda. Mari kita mulai segera." Claire tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Oke Nona Zan, tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, Claire mengeluarkan buku catatan dan pena gelnya, lalu bertanya kepada Kathleen, "Nona Zan, apakah Anda memiliki preferensi pribadi untuk keseluruhan gaya desain villa ini?" Kathleen berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Saya sebenarnya tidak punya ide. Mengenai hal ini, saya ingin mendengar pendapat dan saran Nyonya Wilson." Claire mengangguk dan berkata, "Nona Zan, saya telah memikirkannya 2 hari ini. Villa Anda memiliki area yang dapat digunakan yang relatif besar, dan anggaran pribadi Anda sangat memadai. Saya pribadi merekomendasikan untuk menggunakan gaya villa paling populer di Eropa dan Amerika Serikat tahun-tahun ini. Selain itu Anda relatif muda sehingga Anda dapat mengadopsi sistem warna yang lebih berani secara keseluruhan. Menggunakan pramodernisme Prancis dan Italia untuk bertabrakan dengan pasca-modernisme sampai batas tertentu. Gayanya lebih condong ke arah Kelly West." "Kelly West." Kathleen mengangkat alisnya dan tersenyum, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nyonya Wilson lebih suka gaya desain Kelly West?" Claire berkata dengan kagum, "Sejujurnya, Nona Zan, Kelly West adalah desainer favorit pribadi saya. Saya telah memerhatikan karya desainnya sejak 10 tahun yang lalu. Setiap skema desainnya cerdik dan luar biasa." Kathleen mengangguk sambil tersenyum. Sebelum tadi malam, dia tidak tahu siapa dan apa yang dilakukan Kelly West. Namun, setelah menjejalkan tadi malam, dia terkesan dengan nama Kelly West. Pasalnya, Kelly West ini kini dikenal oleh seluruh dunia sebagai desainer wanita papan atas dunia. Dikenal sebagai Ratu Desain, orang ini paling ahli dalam desain ruang interior, dan telah mengambil alih banyak proyek desain di seluruh dunia. Sempurna, dan selalu menjadi kesayangan kalangan mode. Dia yang teratas di bidang desain interior saat ini. Selama desainnya adalah sebuah karya, itu akan menjadi hit terkenal di dunia. Dan itu juga akan menjadi objek ribuan penggemar. Banyak hotel mewah kelas atas di seluruh dunia yang telah mengadopsi desainnya. Bisnisnya sangat bagus sehingga sulit menemukan pesaing sepanjang tahun. Karena dia telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah sebelumnya. Kathleen berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pernah berpikir bahwa Nyonya Wilson sangat menyukai Kelly West. Saya ingin tahu apakah Nyonya Wilson ada hubungannya dengan dia secara pribadi." Claire berkata dengan malu-malu, "Nona Zan bercanda. Kelly West adalah idola yang paling dikagumi oleh desainer wanita di dunia. Saya hanya seorang siswa sekolah dasar di bidang ini. Bagaimana bisa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya? Aku hanya penggemar beratnya."
Kathleen mengedipkan mata pada Claire dan berkata, "Nyonya Wilson, sejujurnya, saya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Kelly West. Kalau Anda ingin mengenalnya, saya dapat membantu Anda berkenalan." "Apa?" Mendengar ini, Claire tertegun dan berseru, "Nona Zan, Anda bercanda. Anda benar-benar kenal Kelly West. Dia dikenal sebagai ibu negara desain interior." Bab 3802. Kathleen tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa membuat lelucon seperti itu dengan Anda? Saya benar-benar memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya. Saya baru saja mengiriminya undangan 2 hari yang lalu. Kalau dia punya waktu bisa datang ke China untuk melihat-lihat." Claire tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya dengan cepat, "Nona Zan, apakah dia setuju?" "Dia setuju," Kathleen berkata sambil tersenyum. "Dia sudah mengoordinasikan waktu. Dia bilang akan datang secepat mungkin. Kebetulan dia belum pernah ke China, dan dia sangat tertarik pada China." Claire bertanya dengan penuh kerinduan, "Nona Zan, aku punya permintaan yang tidak berperasaan. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemuinya." Kathleen memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Wilson, Anda ingin bertemu Kelly?" "Ya." Claire tidak menyangka Kathleen akan mengatakan dengan tepat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia bertanya dengan bersemangat dan gugup, "Nona Zan, apakah tidak apa-apa?" Tentu saja Kathleen setuju tanpa ragu, dan berkata sambil tersenyum, "Kebetulan aku tidak terlalu mengenal Aurus Hill. Setelah dia datang, aku khawatir aku tidak akan bisa menjadi pemandu. Apalagi dia sangat membutuhkan pemandu untuk mempelajari lebih lanjut tentang kondisi dan adat setempat Aurus Hill. Jadi kalau Nyonya Wilson mau, kita bertiga bisa bepergian bersama." Mendengar ini, Claire sudah gemetar karena kegirangan. Ini berbeda dengan mentalitas pergi ke konser Queen. Dia menyukai Queen karena karya musiknya, dan menyukainya dari sudut pandang penghargaan. Tapi kesukaannya pada Kelly West didasarkan pada kekagumannya yang ekstrim di bidang profesional. Oleh karena itu, untuk melihat Kelly West, jauh di lubuk hatinya, dia lebih bersemangat daripada menantikan konser Queen. Jadi, dia berkata hampir tanpa berpikir, "Nona Zan, bisakah saya menjadi pemandu untuk Anda dan Nyonya West?" Kathleen berkata dengan serius, "Menjadi pemandu itu nomor 2. Menjadi teman adalah hal yang paling penting." Ketika Claire mendengar ini, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun. Dan rasa terima kasihnya kepada Kathleen tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, dan tidak dapat menahan perasaan bingung. Jadi dia bertanya kepada Kathleen, "Nona Zan, karena Anda mengenal Nyonya West dan memiliki hubungan yang baik, mengapa Anda memilih saya untuk melengkapi desain dekorasi villa Anda? Kekuatan Nyonya West berkali-kali lebih kuat dariku. Di depannya, aku khawatir aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai master." Kathleen menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Nyonya Wilson, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kelly memang memiliki kekuatannya, tetapi itu tidak berarti kamu lebih rendah darinya dalam semua aspek." Kathleen berkata lagi, "Sebenarnya, setelah mendengar Anda memberikan saran umum dalam satu arah tadi, saya ingin memberitahu Anda tentang situasi yang saya abaikan sebelumnya dan tidak memberi Anda umpan balik tepat waktu. Anda baru saja menyebut Kelly dan topiknya berubah." Claire buru-buru bertanya, "Bagaimana situasinya?" Kathleen berkata, "Alasan saya membeli rumah ini bukan untuk hidup saya sendiri, tetapi untuk kenyamanan hidup kakek saya jika dia kembali ke Aurus Hill untuk pensiun." Dia berkata, "Jadi, dekorasi rumah tidak boleh mengikuti gaya Kelly yang sangat modis. Orang tua itu pasti tidak bisa menerimanya. Dan Anda juga tahu bahwa orang Tionghoa perantauan yang lebih tua seperti kakek saya, semakin tua mereka, semakin ingin bernostalgia dan terobsesi dengan tanah air dan budaya tradisional Tionghoa. Saya harap dekorasi villa ini dapat memiliki gaya fitur China yang lebih unik. Akan lebih baik jika beberapa gaya dan karakteristik lokal Aurus Hill dapat digabungkan. Untuk kebutuhanku, Kelly tidak bisa memenuhinya apapun yang terjadi." Bab 3803. Mendengar kata-kata Kathleen, Claire akhirnya sadar. Dia belum pernah bertemu Kathleen sebelumnya,
dan dia hanya berkomunikasi dengan asistennya Seri tentang dekorasi rumah. Dia tidak tahu apa niat Kathleen untuk membeli villa ini, tapi sekarang mendengar apa yang dikatakan Kathleen, dia langsung mengerti. Jadi, Claire berkata, "Nona Zhan, Anda benar. Orang tua sebenarnya lebih suka gaya Cina. Gaya modernis Barat memerhatikan perpaduan berbagai bahan, tetapi gaya Cina lebih memerhatikan kayu. Seperti ayah saya, dia sangat terobsesi dengan furnitur Tiongkok kuno, dan dia harus membersihkan sofa Huang Huali di rumah 7 atau 8 kali sehari. Dia sangat menyukainya." Ya, Kathleen juga tampaknya telah menemukan sahabat karib, dan berkata, "Kakek saya juga sama. Dia suka kayu cendana merah, mahoni, Huang Huali dan gaharu. Dan dia terutama menyukai sastra tradisional Tiongkok. Tidak peduli di mana pergi, dia tidak bisa melupakan mereka." Ya, Claire mengangguk dengan sangat serius, dan kemudian menghela napas. "Saya pikir villa Anda terutama untuk hunian sendiri. Rencana umum yang saya pikirkan pada dasarnya adalah gaya yang lebih modern dan lebih muda. Tapi sekarang pada dasarnya saya mengerti kebutuhan Anda. Jika semua villa Anda didekorasi dengan gaya Cina, itu pasti sangat megah. Selain itu, dekorasi gaya Cina sederhana dan elegan, juga sederhana dan tenang. Orang tua pasti akan menyukainya." Kathleen setuju dan berkata, "Benar, sederhana dan elegan, rendah hati dan tenang adalah persyaratan saya untuk desain villa." Ringkasan Nyonya Wilson sangat akurat. Kathleen sedikit tersenyum dan berkata, "Lihat, hanya desainer China lokal yang dapat memahami permintaan semacam ini. Untuk mengimplementasikan kebutuhan ini satu persatu, desainer asing tidak dapat memahaminya. Jadi meminta mereka melakukannya pasti tidak layak. Bahkan desainer papan atas seperti Kelly pasti akan tidak memuaskan jika dia tampil dengan gaya alternatif yang bukan Cina, atau Barat, atau asing. Kakek saya akan menghukum dan memarahi saya sampai mati." Claire mengangguk dan berkata, "Nona Zhan, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda satu set sketsa sesuai dengan gaya Cina. Setelah selesai, Anda dapat melihat apakah arah dan gaya umum memuaskan. Jika oke, saya akan terus memperdalam. Jika tidak, saya akan mengubahnya sesegera mungkin." "Oke." Kathleen mengangguk tanpa ragu, dan berkata sambil tersenyum, "Seri menunjukkan kepadaku beberapa karya desain Nyonya Wilson, dan aku pribadi sangat menghargainya. Aku percaya bahwa kekuatan Nyonya Wilson tidak akan mengecewakanku." Claire berkata dengan malu-malu, "Sebagian besar karya desainku adalah proyek kecil, dan aku benar-benar tidak bisa tampil di atas panggung bersamamu." Kathleen berkata dengan sungguh-sungguh, seperti kata pepatah, "Lihat yang besar dari yang kecil, dan proyek kecil juga sangat penting." "Saya percaya Anda." Setelah berbicara, Kathleen mengangkat alisnya dan tersenyum padanya lagi, dan berkata dengan penuh arti, "Ngomong-ngomong, Nyonya Wilson, jika Anda benar-benar menyukai Kelly, setelah dia dating, Anda harus mengambil kesempatan dan bertanya lebih banyak padanya. Beberapa desain gaya yang dia kuasai pasti akan sangat membantumu." Ya, ketika Kathleen menyebut Kelly West, suasana hati Claire tiba-tiba melonjak lagi. Jadi, dia tidak sabar untuk bertanya kepada Kathleen, "Nona Zhang, saya ingin bertanya, kapan Anda berencana mengundang Kelly West ke Aorus Hill?" Kathleen tersenyum dan berkata, "Tentu saja, lebih cepat lebih baik." Setelah itu, dia memandang Seri yang berada di samping, dan berkata, "Seri, saya harus menghibur Nyonya Wilson. Tolong hubungi Kelly. Minta dia untuk datang secepatnya jika dia punya waktu." Seri sudah mengagumi permainan bebas nona mudanya. Tidak ada yang tahu situasi sebenarnya yang lebih baik darinya. Bahkan sebelum tadi malam, Kathleen sama sekali tidak mengenal Kelly West. Namun, hanya karena dia memperhatinjau pekerjaan rumahnya tadi malam, Kathleen dan Claire sekarang mengobrol tentang Kelly West dengan mudah. Untungnya, dia telah meminta Departemen Hubungan Masyarakat Keluarga Fox untuk menghubungi Kelly West kemarin. Kelly West telah mengerjakan desain interior untuk banyak orang kaya di seluruh dunia. Dia dapat disebut sebagai ratu desainer untuk orang kaya top, dan dia sendiri sangat suka berteman dengan orang-orang yang berkuasa. Selain itu,
Tingkat keluarga Fox benar-benar berbeda dari orang-orang kaya yang namanya dapat ditemukan di peringkat Forbes. Orang biasa di luar dunia tidak mungkin mengetahui keberadaan keluarga raksasa setinggi itu. Bab 3804. Ketika Kelly West mengetahui bahwa keluarga Nona Fox ingin berteman dengannya, dia setuju tanpa ragu. Dia berjanji tadi malam bahwa selama Kathleen membutuhkannya, dia akan meletakkan semua yang ada di tangannya. Dia akan terbang untuk menemuinya langsung. Inilah gunanya uang. Sama seperti selebritas yang ingin ditemui orang biasa dalam mimpi mereka. Kemungkinan besar orang biasa tertentu akan membayar beberapa juta biaya penampilan. Dan selebritas itu akan terbang untuk merayakan ulang tahun orang tersebut dan bernyanyi. Inilah gunanya uang. Jadi, Sherry segera kembali ke kamarnya dan menelepon Kelly West. Begitu telepon terhubung, dia berkata langsung, "Hai, Nona West. Saya asisten Nona Fox, Sherry." Mendengar ini, Kelly West langsung berkata dengan hormat, "Hai, Nona Connor. Apa pesanan Nona Fox?" Sherry berkata, "Nona, kami ingin mengundang Anda ke China. Jam berapa yang nyaman bagi Anda?" Kelly West berkata tanpa ragu, "Saya bisa melakukannya kapan saja. Tidak masalah bagi saya untuk pergi sekarang." Sherry berkata dengan cepat, "Nah, bagaimana dengan ini? Anda berangkat dalam 12 jam dan tiba di Aurus Hill pada jam ini besok. Bagaimana menurut Anda?" "Tidak masalah," Kelly West berkata tanpa berpikir. "Tolong beritahu Nona Fox. Saya akan melakukan persiapan dan tiba di Aurus Hill dalam 24 jam. Sherry menginstruksikan lagi, "Nyonya, kita perlu bekerja sama. Di depan orang lain, kita harus berpura-pura sudah lama saling mengenal dan memiliki hubungan pribadi yang baik. Anda harus mengingat ini dengan baik, agar tidak terjadi masalah. Tolong jangan khawatir." Kelly West berkata dengan tegas, "Nona Connor hanya perlu memberitahu saya hal spesifik apa yang perlu saya ingat. Jika saya ingin berpura-pura sudah lama mengenal Nona Fox, bukankah saya perlu membuat sedikit cerita? Jika Nona Connor memiliki naskah yang sudah dibuat, tolong kirimkan saya salinannya. Saya akan membiasakan diri terlebih dahulu." Sherry berkata, "Jangan khawatir tentang ini. Saya akan menuliskannya sesegera mungkin dan mengirimkannya kepada Anda melalui email. Selama 12 jam Anda terbang ke China, Anda bisa mengingatnya." "Tidak masalah," Kelly West segera berkata. "Saya akan mengirimkan alamat email saya ke Nona Connor nanti. Tolong minta juga Nona Connor untuk memberi saya kabar setelah mengirimnya." "Baik, segera." Kelly West mengirimi Sherry alamat email. Dan Sherry menjawab oke. Dan segera kembali ke kamar Kathleen. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia tersenyum dan berkata kepada Kathleen, "Nona, saya sudah berkomunikasi dengan Kelly West. Dia sangat senang ketika mendengar bahwa Anda mengundangnya ke China. Dan mengatakan bahwa dia akan menyusul secepatnya. Diharapkan tiba di Aurus Hill pada jam ini besok." Claire tercengang saat mendengar ini. Claire tidak pernah menyangka bahwa Kelly West, sebagai pemimpin di seluruh bidang desain interior, akan langsung memutuskan untuk datang ke Aurus Hill setelah mendapat telepon dari asisten Kathleen. Ini membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, Kelly West adalah idola terbesar Claire, dan Claire tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan asisten Kathleen menelepon. Mimpinya akan menjadi kenyataan. Bab 3805. Ketika Claire meninggalkan Shangri-La, pikirannya masih berdengung. Dia benar-benar tidak percaya Nona Zhan ini begitu cakap. Hanya dengan satu panggilan telepon, dia mengundang idolanya ke Aurus Hill. Dan bahkan mengundangnya untuk menemaninya selama seluruh proses. Bagi Claire, ini lebih membahagiakan daripada memenangkan lotre. Kegembiraan Claire tetap ada dari pagi hingga sore. Bahkan ketika dia kembali ke rumah, dia masih memiliki senyum yang tak terkendali di wajahnya. Melihat dia selalu tersenyum sejak memasuki pintu, Charlie mau tidak mau bertanya, "Sayang, apa yang terjadi? Kamu sangat senang. Kamu bahkan tidak bisa menutup mulutmu." Claire bergegas maju dan berkata dengan gembira, "Suamiku, sesuatu yang terjadi hari ini yang membuatku sangat bersemangat." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa?" "Aku sangat bersemangat." Claire dengan bersemangat berkata, "Idola dan saudariku di bidang desain interior,
Kelly West, akan datang ke Aurus Hill besok. Charlie mendengar Claire berbicara tentang Kelly West ini, dan tahu sedikit tentang situasinya. Charlie tidak mengira bahwa idola yang ingin ditemui Claire dalam mimpinya tiba-tiba akan datang ke Aurus Hill. Jadi, Charlie mau tidak mau bertanya, bagaimana kamu tahu dia akan datang ke Aurus Hill besok? Apakah dia akan menghadiri suatu acara? Tidak, Claire dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penuh semangat, dia datang ke Aurus Hill hanya untuk bersenang-senang. Aku akan membimbingnya sepanjang jalan. Charlie bahkan lebih terkejut, dan bertanya, bagaimana kamu menjadi pembimbingnya? Kamu mungkin juga tidak saling kenal. Claire berkata dengan penuh semangat, Nona Zan mengundangnya ke sini. Saat dia mengatakan itu, Claire tidak bisa tidak memuji. Jaringan Nona Zan benar-benar sangat kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia dan Kelly West ternyata berteman baik. Setelah panggilan telepon, Kelly West memutuskan untuk datang. Berbicara tentang ini, Claire memeluk lengan Charlie, dan berkata sambil mengguncangnya, "Oh, saya bisa bertemu idola saya besok. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar beberapa pengalaman dan keterampilan desain darinya selama dia di sini." Sungguh sangat senang. Mendengar nama Nona Zan, Charlie mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berpikir dalam hati, tampaknya Nona Fox ini tidak bias ditebak. Saya pikir setelah pengawalnya menghilang, dia akan segera meninggalkan Aurus Hill karena ketakutan. Tidak disangka dia tidak pergi, bahkan menemukan titik masuk dari istri saya. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya kepada Claire, "Sayang, apakah kamu pergi menemui Nona Zan hari ini?" "Ya," Claire mengangguk dan menjelaskan. Asisten Nona Zan datang ke perusahaan tadi pagi dan bertanya apakah saya punya waktu untuk bertemu dengannya untuk membahas persyaratan desain. Saya hanya ingin melakukan pembicaraan dengannya sesegera mungkin. Jadi aku pergi. Aku menemuinya di hotel. Charlie bertanya dengan santai. Apakah dia menanyakan desainer mana yang kamu suka? Jadi kamu menyebutkan nama Kelly West? Tidak, Claire buru-buru berkata. Awalnya, saya ingin memperkenalkan gaya desain Kelly West kepada Mes Zan untuk melihat apakah dia menyukai gaya yang sama. Saya tidak berharap saat mendengar saya menyebut Kelly West. Ternyata mereka sangat akrab. Saya tidak mengira itu suatu kebetulan. Ketika Charlie mendengar ini, dia bisa menebak permainan Kathleen. Charlie berpikir dalam hati, kejadian ini dapat dilihat sekilas. Sama sekali bukan kebetulan. Ada begitu banyak desainer terkenal di dunia. Bagaimana bisa ada kebetulan bahwa yang disukai istriku ternyata adalah teman baik Kathleen? Kemungkinan ini jauh lebih rendah daripada membeli tiket lotre. Hanya orang bodoh seperti istriku yang tidak tahu apa-apa dengan penipuan seperti ini. Kathleen pasti sudah melakukan persiapan sebelumnya. Tidak peduli nama desainer mana yang dikatakan istriku, dia akan mengatakan bahwa itu adalah teman baiknya. Memikirkan hal ini, Charlie mengagumi Kathleen. Terlepas dari seberapa muda wanita ini, dia sangat pandai menemukan poin-poin penting. Bab 3806. Dalam beberapa hari setelah datang ke Aurus Hill, dia mengunci pemilik pil peremajaan pada dirinya. Dengan sedikit keuntungan, dia memasukkan ayah mertuanya, dan kemudian secara akurat mengetahui bahwa istrinya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melenturkan otot-ototnya di bidang desain. Memang sangat luar biasa. Selain itu, Charlie merasa Kathleen sangat berani. Mengetahui bahwa pasti ada master tersembunyi di Aurus Hill, dia memutuskan untuk tinggal di sini daripada pergi. Dari sini terlihat bahwa wanita ini tidak muda. Dia memang mampu, dan dia juga sangat licik. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin Charlie merasa bahwa Kathleen adalah wanita yang menyusahkan. Namun, untungnya, ancamannya tidak terlalu besar. Melihat istrinya begitu bahagia, dia tidak ingin keinginannya tidak menjadi kenyataan pada akhirnya. Jadi dia untuk sementara menepis gagasan memaksa Kathleen pergi. Selain itu, Charlie juga ingin melihat cara baru apa yang akan dimainkan Kathleen selanjutnya. Keesokan paginya, Claire bangun dan mandi segera setelah jam weker berbunyi. Menurutnya, Kathleen akan menjemputnya dengan mobilnya nanti. Lalu keduanya pergi ke bandara bersama. Setelah sarapan, Claire menerima telepon dari Kathleen.
Saat ini Kathleen sudah sampai di gerbang villa. Claire tidak sabar untuk menghabiskan makanannya. Dia tidak sabar untuk pergi. Elaine mau tidak mau berkata, "Claire, kenapa kamu terburu-buru pagi ini? Apakah ada sesuatu yang penting yang membuatmu cemas?" Claire tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ya Tuhan, idola saya telah datang ke Aurus Hill. Saya akan menjemputnya di bandara." Elaine mengerutkan bibirnya. Apakah itu Queen lagi? Bukankah dia sudah mengadakan konser di Aurus Hill belum lama ini? Bu, ini bukan dia. Claire buru-buru menjelaskan. Orang yang datang hari ini adalah mercusuar di jalur karir saya. Desainer interior wanita yang paling saya kagumi. Mengatakan itu, Claire tidak sabar untuk mengatakan, "Bu, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Seorang teman sudah menungguku di luar." Charlie berdiri saat ini dan berkata, "Claire, aku mengantarmu keluar." Claire tahu bahwa Charlie dan Kathleen telah lama bertemu satu sama lain. Dia tidak berpikir ada masalah. Jadi dia setuju tanpa berpikir. Charlie dan Claire keluar dari villa bersama-sama. Dan Cadillac yang dibawa Kathleen sebelumnya diparkir di dekat gerbang. Melihat kedua orang itu keluar, pintu pengemudi Cadillac terbuka. Kathleen melangkah keluar, menatap Charlie dengan sedikit senyuman, dan berkata dengan sopan, "Selamat pagi, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Pagi Nona Zan." Charlie bertanya padanya, "Kapan Nona Zan mendapatkan kembali mobil ini?" Kathleen menjawab, "Saya mengambilnya kemarin, dan kebetulan saya punya kunci cadangan." Charlie mengangguk, dan berkata lagi, "Saya mendengar dari Claire, dia ingin menjemput salah satu teman Anda." "Ya," Kathleen berkata sambil tersenyum. "Desainer yang disukai Nyonya Wilson kebetulan adalah teman baik saya. Saya mengundangnya ke Aurus Hill selama beberapa hari. Dan omong-omong, agar Nyonya Wilson bisa berhubungan dengan dia lebih banyak. Mungkin ini akan membantu Nyonya Wilson dalam karir masa depannya." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata, "Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Nona Zan atas nama Claire." "Tuan Wade, tolong jangan terlalu sopan." Kathleen buru-buru berkata, "Ini yang harus saya lakukan. Lagi pula, Anda telah sangat membantu saya." Charlie berpikir dalam hati, "Aku tidak membantumu, tapi aku khawatir kamu ingin aku membantumu." Namun, di permukaan, Charlie masih tidak terlihat malu, tetapi berkata dengan tenang, "Kalau begitu, Nona Zan harus sangat khawatir." Bab 3807 Pukul 9 pagi, Bandara Aurus Hill. Seorang wanita parubaya jangkung dengan rambut pirang dan mata biru keluar dengan langkah besar. Penampilan wanita ini bisa dibilang sangat cantik, namun kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa dia sudah tidak muda lagi. Dia adalah Kelly West, yang sudah berusia 50-an. Namun, karena latar belakangnya sebagai desainer, pakaiannya sangat modis. Jika tidak melihat dengan cermat, Anda akan berpikir dia baru berusia awal 30-an. Ketika Kelly West keluar dari bandara, Claire mengenalinya sekilas. Tetapi Kathleen, yang sedikit bingung setelah membaca profilnya kemarin, jadi dia tidak langsung menyadarinya. Namun, Kelly West langsung mengenali Kathleen. Dia melambai padanya dengan antusias dan berteriak dengan gembira, "Fayer, aku di sini." Kathleen sadar dan mengenalinya. Jadi dia berpura-pura bersemangat dan berkata, "Kelly, kamu akhirnya di sini." Saat berbicara, Kelly West sudah datang di depan mereka berdua. Claire berada di samping seperti siswa sekolah dasar, terlalu bersemangat untuk menyela. Kathleen segera menariknya ke depannya dan berkata kepada Kelly West, "Kelly, ini yang saya katakan di telepon. Claire, Nyonya Wilson, dia sangat menyukaimu." Begitu dia mendengar Claire dan Nyonya Wilson, Kelly langsung menyadari. Dia mengingat misinya. Jadi dia dengan cepat berkata kepada Claire, "Halo, Nyonya Wilson. Fayer bilang Anda juga seorang desainer. Saya sangat senang bertemu dengan seorang kolega di China. Kamu juga masih begitu muda dan cantik." Claire tidak pernah menyangka bahwa Kelly West, yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyapa, akan menyapanya dengan sangat antusias terlebih dahulu. Dia sedikit tersanjung sekaligus. Jadi dia buru-buru berkata, "Halo, Kelly. Aku sudah lama mengagumimu.
senang bertemu denganmu. Kelly West memeluk Claire, dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu sopan. Kamu adalah teman baik Feyer, dan kamu adalah teman baikku. Kathleen berkata kepada Claire sambil tersenyum saat ini. Kelly sangat antusias. Dia tidak suka memainkan nama besar seperti desainer terkenal lain. Kelly West mengangguk, dan berkata kepada Claire dengan sangat ramah, kita semua adalah desainer, dan pasti ada bahasa yang lebih umum. Anda tidak boleh terlalu berhati-hati di depan saya. Perlakukan saya sebaik mungkin seperti teman. Saya dengar Feyer mengatakan bahwa Anda akan menjadi pemandu kami dan membawa kami berkeliling Aurus Hill beberapa hari ini. Kita dapat meluangkan waktu untuk mengobrol tentang pengalaman desain, yang dapat memberikan lebih banyak inspirasi satu sama lain. Kata-kata Kelly West benar-benar membuat Claire sangat bersemangat. Jadi dia buru-buru berkata, Nyonya West, yakinlah. Saya penduduk asli Aurus Hill, dan saya sangat akrab dengan Aurus Hill. Saya dengar Anda datang ke China untuk yang pertama kali. Anda akan merasakan budaya dan adat istiadat Tiongkok sebanyak mungkin. Kelly West tersenyum sedikit, dan mau tidak mau berkata dengan sedikit emosi. Sebenarnya, saya datang ke China pertama kali 28 tahun yang lalu. Tetapi saat itu saya pergi ke East Cliff. Ketika Kathleen mendengar ini, dia merasa sedikit kesal. Sherry sudah memberitahu Kelly West umpan balik bahwa dia belum pernah ke China. Dan sekarang dia memberitahu Claire kebalikannya. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Jadi, sebelum Claire mengajukan pertanyaan ini, Kathleen pura-pura terkejut dan bertanya, Kelly, bukankah kamu pernah memberitahuku bahwa kamu belum pernah ke China? Baru saat itulah Kelly West menyadari bahwa dia tidak dapat menahan diri. Baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Dia dengan cepat menjelaskan, sebenarnya, ketika saya datang ke China untuk pertama kalinya 30 tahun yang lalu, saya dipercaya oleh seseorang yang baru menikah untuk melayaninya merancang rumah. Orang tersebut adalah orang mulia terpenting dalam hidup saya. Dia mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengannya. Jadi saya selalu menyatakan kepada dunia luar bahwa saya belum pernah ke China. Berbicara tentang ini, Kelly West tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan tulus, orang yang mulia itu seperti mentor hidup bagi saya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan dapat mencapai apa yang saya capai hari ini. Mendengar ini, Kathleen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelly, China 28 tahun yang lalu seharusnya sangat tradisional. Saat itu, seseorang dari China mengundang Anda dari Amerika Serikat untuk mendesain rumah pribadi di China. Ya, Kelly West berkata dengan sedikit kekaguman di wajahnya. Bangsawan saya, meskipun dia orang Tionghoa, sebenarnya dibesarkan di Amerika Serikat ketika dia masih kecil. Dia menikah dengan pria dari keluarga besar di East Cliff. Seorang tuan muda, jadi dia pindah dari New York ke East Cliff. Kathleen sedikit mengernyit, dan berkata, kamu mengatakan bahwa dia tinggal di Amerika Serikat sejak dia masih kecil. Kamu diundang ke China untuk mendesain rumah pribadinya, dan kamu tidak diizinkan mengungkapkannya ke dunia luar. Apakah dia terkenal di Amerika Serikat? Bab 3808. Kelly West memandang Kathleen dengan heran. Tidak pernah menyangka bahwa wanita muda dari keluarga Fox ini akan memiliki wawasan yang begitu tajam. Dan dia bisa menemukan poin kuncinya dalam waktu singkat. Jadi, dia sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, sebenarnya, 30 tahun yang lalu, dia sangat terkenal di kelas atas Amerika Serikat. Bahkan sekarang, banyak orang masih membicarakannya dan menghormatinya dengan kagum. Ketika Kathleen mendengar ini, dia menjadi semakin penasaran, dan bertanya kepadanya, jika memang begitu, mungkin saya pernah mendengar namanya. Siapa namanya? Dapatkah Anda memberitahu saya? Kelly West berpikir sejenak, lalu tersenyum lembut. Dia telah meninggal bertahun-tahun lalu. Setelah itu, Kelly West membuang senyumnya, dan berkata dengan nostalgia, kekaguman, dan sedikit kesedihan. Namanya Ashley Acker. 30 tahun yang lalu, dia dijuluki Ratu Investasi Lembah Silikon. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya, tetapi tidak mengherankan jika Anda belum pernah mendengarnya. Dia meninggal 20 tahun lalu,
dan dia meninggalkan Amerika Serikat ketika Anda baru lahir. Mendengar kata-kata Ashley Acker, Kathleen tercengang. Dia berseru, Ashley Acker, bagaimana mungkin aku tidak mengenal Ashley Acker? Dia adalah... Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan buru-buru berkata, dia adalah kebanggaan orang Tionghoa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, Kathleen secara naluriah ingin mengatakan bahwa Ashley Acker adalah idola semua alumni Stanford, pemimpin spiritual yang menginspirasi semua alumni Stanford untuk berjuang menuju kesuksesan, dan keberadaan Stanford seperti sebuah totem. Di Stanford, tidak ada yang tidak mengenal Ashley Acker. Meskipun dia telah meninggal 20 tahun lalu, Universitas Stanford masih penuh dengan jejaknya. Dia adalah alumni wanita dengan peringkat tertinggi di Stanford Hall of Fame. Di Stanford dan di Silicon Valley, dia telah mendukung sejumlah besar proyek kewirausahaan, seperti Elang Muda. Banyak dari mereka kini telah tumbuh menjadi raksasa di bidang internet dan teknologi. Di Stanford, ada jalan yang dinamai menurut namanya, gedung pengajaran yang dinamai menurut namanya, dan dana siswa. Pada saat yang sama, dia juga diakui sebagai cahaya Cina di Stanford oleh semua alumni Cina Stanford. Meskipun Kathleen belum pernah bertemu Ashley Acker, dia mendengar terlalu banyak tentang Ashley Acker sejak masih kecil. Oleh karena itu, ketika dia masih sangat muda, dia menganggap Ashley Acker sebagai idola terbesar dalam hidupnya. Alasan dia diterima di Stanford adalah karena pengaruh Ashley Acker. Tetapi ketika dia tiba di Stanford dan mengetahui lebih banyak tentang perbuatan Ashley Acker, dia tidak hanya terkejut, tetapi juga melemparkannya ke tanah. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan merasa jika prestasinya di masa depan bisa mencapai sepertiga dari Ashley Acker saat itu, maka hidupnya akan berharga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa desainer interior yang dia temui pertama kali ini sebenarnya adalah kenalan lama Ashley Acker. Karena itu, dia berdiri di sana dengan tercengang. Jantungnya sudah melonjak. Pada saat ini, Claire berdiri dengan linglung. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar nama Ashley Acker. Dia tidak tahu apa arti nama ini. Dia tidak tahu bagaimana nama ini terkait erat dengan dirinya sendiri. Dia hanya berpikir bahwa nama ini seindah puisi. Bab 3809. Kelly West tidak menyangka bahwa di usia yang begitu muda, Kathleen akan memiliki kesan yang mendalam pada Ashley Acker. Terlebih lagi, dilihat dari penampilannya, dia terlihat sangat mengagumi Ashley Acker. Ini membuatnya merasa lega, dan tidak bisa menahan napas. Senang sekali bahwa begitu banyak orang masih mengingatnya setelah bertahun-tahun. Kathleen mengangguk, dan dengan cepat bertanya, Kelly, bagaimana kamu bertemu dengan Ashley Acker? Kelly West berkata dengan ekspresi nostalgia, ketika saya pertama kali memasuki lingkaran desain, kemajuannya tidak mulus. Meskipun saya melakukan desain rumah pribadi kelas atas, pengguna kelas atas sangat meremehkan saya sebagai desainer pemula. Terlebih lagi, dalam masyarakat Amerika saat itu, wanita didiskriminasi dalam banyak pekerjaan, dan desain industri tidak kecuali. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas pelan, dan berkata dengan wajah bersyukur, saya menabung $5.000 dan mengadakan pameran desain tunggal pertama saya di Brooklyn, New York. Tetapi hampir tidak ada yang memperhatikan pameran desain ini. Sesekali penonton yang datang biasanya berjalan keluar sambil menenangkan kepala. Sampai Ashley Acker yang kebetulan lewat saat itu masuk. Lalu, Kathleen tidak sabar untuk bertanya. Lalu dia memberi kesempatan. Bukan. Kelly West tersenyum tulus dan melanjutkan. Saya merasa bahwa dia memberi saya dunia yang benar-benar baru. Setelah itu, dia memberi saya pekerjaan desain casing rumah mewah di Manhattan. Bahkan secara langsung membawa saya ke masyarakat kelas atas di Manhattan dan merekomendasikan saya kepada semua orang di sekitar. Sejak itu, saya menjadi populer tanpa alasan. Ketika desain casing lengkap pertama belum selesai, saya sudah menjadi desainer rumah pribadi yang keren di Manhattan. Kathleen tidak dapat menahan desahan. Sungguh menakjubkan dapat berbagi sumber daya terbaik dengan orang asing tanpa pamrih. Tidak heran begitu banyak perusahaan di Silicon Valley menjadi semakin kuat di bawah investasinya. Mereka yang dibawa oleh orang lain jarang mencapai kesuksesan terbesar. Kelly West sangat setuju.
Dia memang orang yang sangat tidak mementingkan diri sendiri, terutama untuk pendatang baru. Dia selalu sangat mendukung. Jika menurutnya Anda memang orang yang cakap dan berbakat, maka dia tidak akan pernah diam dengan kemampuan dan bakat Anda. Claire, yang berada di samping, sudah terpesona mendengarnya. Dia tidak memiliki banyak pengalaman sosial, dan dia belum pernah bertemu seseorang seperti Ashley Acker. Menurutnya, wanita yang belum pernah dilihatnya, atau bahkan baru pertama kali didengarnya, tampak memancarkan karisma yang tak terbatas. Tetapi memikirkan tentang apa yang dikatakan Kelly West mengingat bahwa Ashley Acker telah meninggal 20 tahun yang lalu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Maaf, Nona Acker ini, mengapa dia meninggal begitu cepat?" "Saya tidak tahu." Kelly West menenangkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tahu bahwa keluarganya mengklaim bahwa kematiannya adalah kecelakaan. Saya tidak tahu alasan spesifiknya." Kathleen berkata dengan sangat serius saat ini, "Saya mendengar tentang kematian Ashley Acker. Saya pernah mendengar dari kakek saya. Rupanya alasan di baliknya sangat rumit. Begitu rumit bahkan dia merahasiakannya. Saya benar-benar bertanya kepadanya beberapa kali, dan dia memberikan peringatan yang sangat serius. Dan jangan berpikir untuk mencari tahu." Kakek juga mengatakan, keluarga Acker dapat peringkat 3 keluarga teratas dunia. Tetapi dalam menghadapi masalah ini, mereka tidak melakukan perlawanan apapun. Kelly West tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Mari kita berhenti berbicara tentang topik berat ini. Bukankah Nyonya Wilson akan mengajak kita menjelajahi Aurus Hill?" "Ya." Kathleen juga dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata kepada Claire, "Claire, untuk periode waktu berikutnya, kami akan mengikutimu." Claire dengan cepat berkata, "Saya sudah membuat rencana. Kitab akan mulai sekarang." "Bagus." Claire membawa Kathleen dan Kelly West menjelajahi Aurus Hill sepanjang hari. Kakinya melepuh, tetapi dia masih penuh energi. Bukan hanya karena Kelly West adalah idolanya, tetapi juga karena dia telah mendengar banyak tentang legenda legendaris Ashley Acker. Setelah banyak mendengarkan, Claire bahkan merasa jika dia terus mendengarkan, dia mungkin akan mengubah idola hidupnya dari Kelly West menjadi Ashley Acker, yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Namun dia tidak tahu bahwa wanita legendaris ini sebenarnya adalah ibu dari suaminya. Bab 3810. Ketika dia sampai di rumah, Claire langsung duduk di sofa dan sudah sakit karena kelelahan. Melihat dia melepas kaus kakinya, Charlie melihat beberapa lecet di kakinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedih, "Sayang, apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari? Mengapa ada banyak lecet?" Claire malu tersenyum malu, dan berkata, "Saya bodoh hari ini. Saya lupa memakai sepatu kets. Saya membawa mereka mengunjungi beberapa tempat indah dan berjalan lebih dari 20.000 langkah." Saat dia mengatakan itu, dia memutar dan berkata, "Tidak apa-apa. Pasti akan jauh lebih baik jika aku memakai sepatu kets besok." Charlie bertanya dan bertanya, "Kakimu seperti ini. Kenapa kamu tidak istirahat dulu?" Claire mengangguk, dan berkata dengan serius, "Tentu saja aku ingin pergi. Suamiku, kamu tidak tahu. Saya benar-benar dapat belajar banyak dari Nona Zan dan Nona West. Saya merasa bahwa saya tidak berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Ada banyak hal yang belum pernah saya dengar." Charlie bertanya tanpa daya, "Sayang, sekarang adalah era informasi. Semuanya menyebar dengan sangat cepat. Apalagi jika kamu belum pernah makan daging babi. Apakah kamu pernah melihat babi melarikan diri?" Claire berkata dengan serius, "Suamiku, aku belum pernah mendengar banyak hal yang mereka bicarakan tentang kelas atas di Amerika Serikat. Dulu saya berpikir bahwa orang terkaya di Amerika Serikat adalah Bill Gates. Tetapi saya mendengar mereka terbakar. Ternyata ada orang yang sangat kaya namun tidak menunjukkan bakatnya sama sekali. Dan aset Bill Gates di Amerika Serikat bahkan mungkin tidak masuk dalam 10 besar." Charlie tersenyum dan berkata, "Bukankah ini hal yang normal? Jangankan orang-orang kaya di atasnya. Bahkan Christopher dan Hannah tidak berani memberitahu Nyonya Wilson berapa banyak uang yang mereka miliki di saku mereka. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kekayaan mereka, pasti berusaha keras untuk menutupi kekayaan mereka.
Sedangkan orang-orang di daftar Forbes, mengapa mereka masuk dalam daftar adalah karena kebanyakan dari mereka adalah bos dari perusahaan terbuka atau bahkan beberapa perusahaan terdaftar. Emiten harus mengungkapkan data keuangan sesuai regulasi. Jadi secara sekilas sudah jelas berapa yang dimiliki. Itu benar. Claire menjulurkan lidahnya dan berkata, mungkin aku tidak pernah memperhatikan hal-hal ini sebelumnya. Jadi pengetahuanku masih terbatas pada berita dan surat kabar dari 10 tahun yang lalu. Setelah mendengarkannya, baru saya menyadari bahwa dunia tampaknya jauh lebih rumit daripada yang saya bayangkan. Charlie sedikit tersenyum dan berkata setuju. Kerumitan dunia ini mungkin melebihi imajinasi kebanyakan orang. Tetapi bagi orang biasa seperti kita, tidak masuk akal untuk mengetahui terlalu banyak. Yang benar-benar perlu kita lakukan adalah mengelola hidup kita sendiri dengan baik. Dan sisanya, paling banyak digunakan sebagai topik pembicaraan setelah makan malam. Dan itu hampir cukup untuk mengatasi kebosanan. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, sayang, duduklah sebentar. Aku akan memberi baskom berisi air hangat untuk merendam kakimu. Itu akan membantu menghilangkan rasa lelah dan lecetmu. Itulah yang dia katakan. Tetapi Charlie juga tahu bahwa merendam kakinya hanyalah solusi sementara, bukan akar penyebabnya. Dia berencana menggunakan energi spiritual untuk membantu menyelesaikannya sepenuhnya dengan alas dan merendam kakinya. Claire memilih dan berkata, terima kasih suamiku. Kakiku benar-benar tidak berguna. Jadi aku hanya bisa meminta bantuan suamiku. Charlie berkata sambil tersenyum. Apa ini? Tunggu saja dengan patuh. Setelah berbicara, Charlie datang ke kamar mandi, lalu membawakan Claire baskom berisi air hangat, merendam sedikit energi spiritual ke dalam air, letakkan baskom di bawah kakinya ketika dia kembali. Lalu berkata pada Claire, ayo, istriku, masukkan kakimu dan rendam sebentar. Claire mengangguk dan berkata dengan malu-malu, terima kasih suamiku. Charlie tersenyum penuh perhatian dan berkata, sejak kapan kamu begitu sopan kepada suamimu? Setelah berbicara, Charlie berkata dengan agak tertekan, kamu, jangan terlalu peduli tentang Kelly West itu. Apalagi cerita yang mereka ceritakan tidak ada secara keseluruhan dengan kita. Kita hanya orang biasa. Bersenang-senanglah dengan milikmu. Claire mengangguk dengan sangat serius dan berkata, sebenarnya, saya selalu memperingatkan diri saya seperti ini. Saya hanya mendengarkan seperti ini, tidak terlalu detail, dan jangan terlalu banyak mengganti. Berbicara tentang ini, Claire berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Namun, hari ini saya mendengar mereka berbicara tentang seorang wanita kuat yang belum pernah mendengar sebelumnya. Dia sangat-sangat kuat. Setelah mendengarkan perbuatannya, saya benar-benar sangat terkejut. Dalam sekejap, saya merasa bahwa orang sekecil saya tanpa ambisi begitu tidak berarti dibandingkan dengan orang yang begitu cemerlang. Charlie tersenyum dan bertanya, wanita kuat macam apa yang begitu kuat sehingga istriku mulai meragukan dirinya sendiri? Claire berkata dengan serius, wanita kuat ini bernama Ashley Acker, dan dia orang Cina Amerika. Suamiku, pernahkah kamu mendengar ceritanya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.